Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Viko Bagariang dan rekan saya Adam Firdaus, Lukman Nur Hakim, dan juga Christian Nathaniel. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan UAS proyek dari Lab Jarkom kami. Sekian. Oke, pertama ada pengenalan Mikrotik. Jadi Mikrotik ini berasal dari perusahaan Latifa yang didirikan pada tahun 1996. Jadi Mikrotik ini dia memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, termasuk router dan switch. Tapi produk utamanya itu ada router OS atau sistem operasi yang berbasis Linux yang menyediakan kemampuan routing yang luas. Kemudian untuk penggunaan mikrotik dalam jaringan, yang pertama ada ISP, itu digunakan oleh banyak penyedia layanan internet untuk mengelola jaringan pelanggan. Kemudian ada perusahaan, yaitu digunakan untuk manajemen jaringan internal perusahaan. Kemudian ada untuk pendidikan, digunakan di institusi pendidikan untuk mengajarkan konsep jaringan. Kemudian untuk pemakaian pribadi atau di rumah, digunakan oleh penggunaan rumahan yang membutuhkan kontrol lebih atas jaringan mereka. Kemudian pengenalan VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle, digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer secara bersamaan, mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Nah, kita masuk untuk instalasi Mikrotik dengan VirtualBox. Yang pertama, kunjungi situsnya yaitu di virtualbox.org. Nanti kita cari installernya, kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Kemudian kita install. Langkah keempat, kita ikuti petunjuk instalasi, kita klik next, 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 hingga instalasinya selesai. Setelah selesai, kita langsung buka VirtualBox-nya, kita kunjungi terlebih dahulu situs resmi Mikrotiknya di mikrotik.com. Kemudian navigasikan ke bagian software dan kita mesti unduh file image Mikrotik. Terus kita klik tombol new untuk membuka VM baru. Kita masukkan nama VM, misalnya kita buat di sini Mikrotik, pilih jenis OS-nya, di sini kita pilih Linux dan versinya itu on other Linux 64 bit. Kita tentukan juga jumlah RAM yang akan dialokasikan untuk FM-nya atau virtual mesinnya. Kemudian pilih create a virtual hard disk now. Langkah ke-10 yaitu pilih format hard disk atau VDI adalah pilihan default. Kemudian langkah ke-11 buka pengaturan VM yang baru, pilih storage, nanti tambahkan kontrol IDE-nya, terus tambahkan file ISO Mikrotik yang sudah diunduh di situs mikrotik.com tadi. Kemudian mulai VM dengan klik start, terus nanti VM ini akan ngebut si file ISO Mikrotiknya dan masuk ke proses instalasi. Terus kita ikuti langkah instalasinya hingga selesai. Nanti setelah selesai instalasinya, kita hapus file ISO yang udah kita taruh tadi di dari pengaturan storage. Kita balik ke storage, kita hapus file ISO-nya, kemudian kita reboot VM-nya untuk masuk ke Mikrotik Router OS yang udah diinstal. Terus kita buka pengaturan VM dan kita pilih network. Terus yang terakhir kita pilih tipe jaringannya. Misalnya kita pilih NAT atau bridge adapter, tergantung pada kebutuhan kita. Nah, apa itu Winbox? Winbox ini adalah aplikasi berbasis Windows yang digunakan untuk mengelola perangkat Mikrotik router OS, menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan konfigurasi dan manajemen Mikrotik. Dapat digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai fitur jaringan seperti routing, firewall, dan lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viko Sibagaria. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada bagian instalasi Winbox dan konfigurasi ke Mikrotik. Yang pertama, kunjungi situs resmi Mikrotik, yaitu mikrotik.com, kemudian navigasikan ke bagian software, lalu unduh Winbox, jalankan installer yang sudah diunduh.
Yang kedua, Winbox adalah aplikasi portable yang dimana tidak memerlukan instalasi. Setelah diunduh, Anda cukup menjalankan file winbox.exe. Yang ketiga, jalankan aplikasi Winbox yang sudah diunduh. Yang keempat, di jendela Winbox, Anda akan melihat daftar perangkat mikrotik yang tersedia di jaringan lokal. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan. Lalu masukkan alamat IP atau MAC address dari perangkat mikrotik. Masukkan username dan password yang dimana defaultnya itu username admin dan password itu kosong. Lalu klik connect untuk terhubung ke perangkat mikrotik. Next. Selanjutnya ada demo pengujian ping. Baik, pertama dulu kita akan masuk ke settingan ya. Yang pertama ada IP address. Buat Ethernet 1, kami memakai adapter 1 menggunakan bridge, network bridge. Yang Ether 2, kami menggunakan IP 192.168.11/24 dengan network 192.168.1.0. Untuk pengaturan selanjutnya, kami ada mengatur untuk DNS. DNS kami menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Selanjutnya, kami juga mengatur NAT. NAT ini untuk membagikan source internet di adapter 1 ke adapter 2. Dan actionnya kami buat masquerade. Kemudian akan lanjut ke Windows-nya. Untuk di Windows-nya, di local area network-nya, kami menggunakan Optane IP automatically, yang dimana ini akan menggunakan DHCP, dan ini telah sesuai IP-nya, sesuai dengan yang kita setting tadi di Winbox-nya, dengan gateway-nya 192.168.1.1, dan DNS-nya 8.8.8.8. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ping. Yang pertama menggunakan CMD. Baiklah, di sini kita akan mencoba melakukan ping. Yang dimana kita akan mencoba ping, yakni Google www.google.com. Di sini terlihat bahwa di sini semua paket yang berisi 4 paket tersini diterima dan tidak ada paket yang mengalami loss. Selanjutnya melalui browser kita akan mencari Google atau tidak Facebook, dibuat Facebook sini dan kita akan enter. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah bisa terhubung ke Facebook. Di sini sudah terlihat bahwa internet yang kita buat dari Mikrotik dan kita sambungan ke Windows sudah berjalan kepada klien.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Sekian dan terima kasih.